Halo guys, Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar mengenai perjanjian jual beli. Simak baik-baik ya. Nama kelompok kami Erinda Kusuma Dayanti, Fariha Lukiana, Naufal Zain Rahmanu, dan Nurul Izzah Adiningsi. Pada suatu hari, Alia ingin membeli mobil dari uang hasil kerja yang ia kumpulkan. Dia sudah lama memiliki keinginan untuk membeli mobil keluarga. Kemudian, Alia mendatangi dealer mobil dan memilih mobil yang ingin ia beli. Ketika Alia datang, ia langsung dilayani oleh manajer dealer tersebut. Dan Alia memberitahukan spesifikasi mobil yang diinginkan. Karena harga mobil dirasa terlalu mahal, lalu Alia menawarnya hingga terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Pada akhirnya Alia menandatangani berkas dan surat perjanjian jual beli. Perlu diketahui, di sini surat perjanjian sangat penting loh, di mana surat perjanjian berfungsi untuk menciptakan rasa tenang bagi masing-masing pihak. Enggak hanya itu, Alia sebagai pembeli juga membawa 2 orang sebagai saksi atas perjanjian transaksi jual beli mobil tersebut. Adanya saksi dalam perjanjian ini sangat penting. Sangat diperlukan untuk memperkuat pembuktian jika terjadi sengketa, dan saksi sekurang-kurangnya ada 2 orang cakap hukum. Setelah semua perjanjian dan persyaratan telah disepakati, maka perjanjian jual beli telah sah dilakukan. Lanjut ke materi. Yang pertama, pengertian jual beli. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan pasal 1457, persetujuan jual beli sekaligus membebankan 2 kewajiban. Yang pertama, kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dan yang kedua, kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, di mana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang, namun ada hal lain yang tidak disepakati terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, maka jual beli tetap dikatakan tidak terjadi. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, maka perjanjian jual beli tersebut sah dilakukan. Selanjutnya, asas-asas dan syarat sah perjanjian jual beli. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian, karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Yang kedua, asas konsensualitas. Pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Yang ketiga, asas mengikatnya suatu perjanjian.
Pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik. Pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas itikat baik ada dua, yaitu bersifat objektif, yang artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan, dan yang kedua bersifat subjektif, yang artinya ditentukan sikap batin seseorang. Dan yang kelima, asas kepribadian. Asas kepribadian pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga. Perjanjian jual beli juga ada syaratnya loh. Resiko dalam perjanjian jual beli. Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan resikuler. Resikuler yaitu seseorang yang berkewajiban memikul kerugian. Sedangkan resiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu yang pertama, barang yang telah ditentukan. Mengenai barang seperti itu, pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa resiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Yang kedua, barang tumpukan. Barang yang dijual menurut tumpukan dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu, dalam hal ini resiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah. Yang ketiga, barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran, atau jumlah. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala resiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya, apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, perhitungan, ataupun pengukuran, maka segala resiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggung jawab dari. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita telah melakukan perjanjian loh, terlebih perjanjian jual beli. Dan pada umumnya, jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan nilai barang yang sangat besar dapat dilakukan dengan suatu perjanjian. Tanpa disadari, perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan manusia, hingga orang tidak mengetahui berapa banyak perjanjian yang telah dibuat setiap harinya. Dalam dunia bisnis, waktu dan kepastian merupakan faktor yang penting. Hukum kontrak ataupun surat perjanjian dalam hal ini memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengakomodasi seluruh kepentingannya. Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual beli yang dapat mengganggu ketertiban umum atau melanggar undang-undang. Melainkan kebebasan yang dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahnya perjanjian pada umumnya, dan khususnya perjanjian jual beli. Meskipun dalam undang-undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktik kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual beli di mana jika dilihat dari sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata atau setidak-tidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya, sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. Nah, jadi teman-teman, itulah sebabnya
undang-undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan prestasi. Cukup sekian ya guys, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Mimin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.